Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak sukses menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Blitar. Kegiatan sosialisasi yang dihelat pada 2 Desember 2021 ini dilaksanakan di ruang pertemuan Joglo Jatimalang, Jalan Insinyur Soekarno, nomor 450 Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dengan diikuti oleh 400 peserta yang terbagi menjadi 5 gelombang, dan setiap gelombang diikuti 80 orang. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Sebelum kegiatan resmi ditutup oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tafib Wiono, para peserta mendapatkan beberapa materi tentang marketing online dari narasumber Yufi Priyono. Ada sesuatu yang berharga yang jenengan mau banget, ya, tapi harus ada prosesnya, yaitu apa? Follow Instagram saya, ya kan? Otomatis saya kalau misalnya jenengan punya Instagram semua, saya sudah nambah follower berapa ini? 60 orang. Kalau punya Instagram, jangan punya Instagram? Belum, ya nanti langsung install anak-anak. Ya. Nanti kalau butuh template tentang story WA, silahkan download di story Instagram saya. Otomatis follower saya kan nambah. Nah, itulah namanya lead magnet, supaya orang berbondong-bondong nge-follow saya karena ada sesuatu yang ada di dalamnya. Itu namanya teknik marketing dengan lead magnet. Apakah gunanya follower? Semakin banyak follower ya semakin kemungkinan untuk konversi penjualan juga semakin banyak. Ya, bisa dimengerti? Ya. Yang pertama, walaupun kita bisnis online, kita harus bisa menata mindset dulu, ya. Mindset. Kenapa saya harus memilih media online sebagai media penjualan? Ya. Tentunya tiap pebisnis itu harus punya visi misi. Jualan jus saya harus punya visi misi, ya. Itu penting, ya. Visi misi itu harus kita tanamkan dalam diri kita, ya. Kalau bisa ditulis, saya jualan gorengan, jenengan harus punya visi ke depan, Pak. Gorengan saya cabang saya berapa, ya. Kalau misalnya sudah di mana ini kuburan sudah full dan banyak sekali orang yang membutuhkan, ketika saya buka 1 jam sudah habis, tentunya jenengan harus berpikir bagaimana meningkatkan kapasitas penjualan, misalnya nambah kapasitas rombongnya misalnya, atau membuka di tempat lain. Nah, itu adalah step by step bagaimana kita menuju visi yang lebih baik. Jadi tidak berpuas pada posisi sekarang ini. Ketika saya punya 1 rombong gorengan misalnya, pakai rombong atau di rumah, Pak? Pakai rombong di jalan, ya. Kita harus berpikir, di situ di Tugu Raya itu setiap saya buka 1 jam 2 jam sudah habis. Artinya dengan harus berpikir masalah bagaimana meningkatkan penjualan. Jangan berpuas diri pada keuntungan katakanlah sehari 500.000 misalnya. Kalau bisa 1 juta, kenapa saya pada posisi itu? Maka dari itu jenengan harus berpikir bagaimana meningkatkan produksi. Kalau saya sudah nggak ngatasi, berarti jenengan sudah waktunya untuk berbagi kerjaan, ya, merekrut tenaga kerja. Itu jangan diatasi dewe, Pak. Ada yang rahasia nggak bumbunya, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Di gorengan nggak ada yang rahasia, ya. Kalau pempek ada, Bu, ya. Kalau pempek ada, nggak boleh jenengan tahu. Karena itu adalah value, ya, value.
Mungkin ngadonnya boleh, gilingnya boleh, tapi untuk rahasianya khusus rahasia nenek moyang ya. Karena istri saya kebetulan tukang parukan, jadi ngerti betul bumbu-bumbu asli parukan. Ikannya juga tertentu ya, bukan ikan tenggiri biasa, jadi ikan tenggiri yang kelas 1 yang harganya rata-rata 130 per kilo ya, giling ya, itu. Kalau gorengan nggak ada rahasia, semua bisa melakukan, tinggal nanti membuat SOP. Kalau misalnya jenengan sudah mentok tidak bisa mengerjakan, maka membutuhkan namanya tenaga kerja. Harus punya visi misi, kemudian juga budaya kerja. Walaupun kita seorang bisnis penjual gorengan, penjual keliling, penjual jamu, kita harus punya namanya budaya kerja. Jam kerjanya harus tertentu, jangan semua jam kita gunakan untuk bekerja. Kita butuh refreshing, kita butuh namanya kumpul sama keluarga. Nah, kita harus bisa memilah-milah budaya kerja. Budaya kerja kita seperti apa? Membiasakan diri semacam itu, mulai dari sikap, kultur, kegiatan, aktivitas. Misalnya mulai dari ketika melayani customer itu harus senyum, harus tidak boleh mengeluh dan sebagainya. Itu adalah termasuk budaya kerja. Kemudian manajemen kontrol, Pak, menjual dengan manajemen kontrol barang, ya. Manajemen yang sederhana. Jadi ketika saya berangkat kerja, keliling bakul jamu misalnya, pagi jam 8 berangkat, kemudian mangkalnya harus tertentu misalnya di Blitar, alun-alun, kemudian Kanigoro dan seterusnya. Kita harus kontrol. Untuk apa? Untuk ketika nanti ada karyawan yang menjalankan aktivitas bisnis kita, itu kita tinggal bisa kontrol. Nah, ini misalnya, Mas, karyawan ya, ini aktivitas bisnis saya, tolong kerjakan. Mulai sekarang berangkat jam 8, nanti mangkal di alun-alun sampai jam 10, mangkal di Kanigoro sampai jam 12, istirahat jam 1 sampai jam 2, seperti itu. Jadi kita nggak nyuruh, kita bikin pola aktivitas harian, nanti tinggal kita kasihkan. Kita sebagai bos penjual keliling tadi tinggal nyentang aja, oh ini dilakukan, ini dilakukan dan seterusnya. Ini adalah manajemen kontrol. Suatu saat dengan pasti besar ya. Ketika besar pasti berpikir tentang itu. Jadi ketika karyawan itu tidak ngomong terus, ini akhirnya energi untuk memarahi karyawan itu akan terkuras. Oleh karena itu kita mulai dari mengerjakan sendiri itu harus terpola. Jam 4 ke pasar, kemudian ngado misalnya buat bikin pempek jam 4 sampai jam 5, kemudian nyetak jam 5 sampai jam 6 dan seterusnya. Itu harus terbagi. Kemudian caranya tertentu ya. Kalau pempek itu nggak boleh pakai tangan ya, harus pelan-pelan gitu, karena bisa keras kayaknya. Sepertinya seperti itu, termasuk rahasia. Kita harus membangun bisnis itu sebaik-baiknya, kalau bisa sampai mentok pikiran kita ya, kekuatan kita kerahkan sehingga bisnis kita sampai maksimal ya. Ketika pada posisi aman, kadang ya sehari dapat ya 100.000, 200.000 cukup ya sehari. Saya kira gorengan itu lebih ya Pak ya. Gorengan itu lebih Pak, sehari 300.000 dapat. Nah, ketika 300.000 saya kira 1 bulan sudah 10 juta cukup untuk hidup di kita ya. Tapi harapan saya dirinya harus punya greget lagi untuk menaikkan, mempunyai visi lagi ke depannya. 5 tahun ke depan harus 2 rombong, 10 tahun ke depan harus anak-anak saya sudah memegang 1 rombong dengan penjualan minimal 10 juta per rombongnya, berarti 30 juta rombong, 30 juta penghasilannya per bulan. Itu kita menangkan dalam visi kita. Okay? Kemudian pantang menyerah tentunya kemarin wirausaha itu salah satunya adalah pantang menyerah, kesatria pantang menyerah sudah dijelaskan oleh Mas Andika. Juga yang terakhir juga atur keuangan.
keuangan itu paling nggak dengan punya catatan keuangan arus kas keluar masuk ya, kemudian sedikit menghitung rugi laba tiap bulannya, kira-kira rugi atau laba per bulannya itu dihitung. Ketika ada catatan masuk catatan keluar, nanti akhir bulan di set dijumlahkan operasional berapa, kemudian keuntungan berapa, keuntungan bersih berapa, gaji saya berapa, untuk pengembangan bisnis berapa. Nah, itu baru nanti kita coba mengatur keuangan ya. Kalau bisa keuangan pribadi dipisah sama keuangan usahanya. Itu susah, saya sendiri awal-awal usaha juga susah ya, apalagi belum ada unsur banyak, butuh MI, jadi ngambil dari untuk kelompok, kemudian juga harus ngambil dari uang bisnis ya itu. Tapi perlahan-lahan kita harus mencoba. Karena apa? Karena kalau kita tidak teratur dari awal, maka nanti ke belakangnya juga akan kacau juga. Kita tidak mengetahui apakah bisnis kita itu bertumbuh atau enggak. Karena apa? Bisnis tumbuh atau enggak itu bisa dilihat dari keuangannya, ya, bukan banyak rombongnya, ya, rombongannya utang KPK kan, ya, kita harus punya effort yang banyak untuk membayar utang seperti itu, ya. Visi, ya, kita harus punya visi. Oke, Mbak. Nah, kalau saya seperti ini adalah visi, impian, gambaran ke depan itu harus divisualisasikan kalau bisa, ditempelkan di dinding ya. Misalnya ini secara dream ya, secara impian saya itu ngapain sih, aku urip berapa tahun lagi, itu dipetakan. Misalnya saya umur 35 harus targetnya seperti apa, ini secara pribadi ya, bukan secara bisnis. Kemudian umur 40 saya harus dapat apa, umur 45 saya harus dapat apa ya, umur 50, umur 60, umur 70, 80, 90, 100 saya harus ngapain di situ. Itu harus dipetakan, kemudian juga divisualisasikan, artinya ambil gambar sesuai dengan impian kita tempelkan di dinding kamar ya. Jadi ada dua WA personal sama WA bisnis. Kalau WA personal itu ya WA yang gambarnya telepon itu ya. Kalau yang WA bisnis itu gambarnya di dalamnya ada tulisan B. Itu sama saja ya. Tapi untuk fiturnya itu lebih banyak ke WA bisnis. Ya. Seperti tadi balas cepat tadi yang kita praktekkan sama-sama tadi adalah itu dari WA bisnis. Kenapa saya lakukan itu? Ya. Yang pertama yang jelas saya ingin menambah relasi. Saya pengen jenengan mencatat nomor saya dan saya juga mencatat nomor jenengan. Ketika butuh sesuatu kita bisa saling komunikasi. Saya bisa nambah 60, jenengan nambah 1. Si menang akeh, ya. Tanggap menang saya. Ya. Juga sama harusnya jenengan nanti juga berkenalan. Itu salah satu bagaimana kita meningkatkan kontak itu ya. Ini adalah menu-menu di WA bisnis. Mungkin nanti kalau ada waktu saya praktekkan ya, langsung dari WA saya. Oke. Di menu WA bisnis itu ada fitur bisnis ya, fitur bisnis, profil bisnis ya, profil bisnis yang meliputi dari informasi bisnisnya, kemudian juga jenis bisnisnya, alamatnya, jam kerjanya itu harus jenengan tulis. Kemudian juga katalog produknya. Katalog produknya jenengan upload di situ. Nanti supaya apa? Supaya orang langsung bisa tahu ketika langsung simpan itu langsung bisa lihat informasinya. Ya. Pak Mugian ini apa sih bisnisnya? Oh, tentang bisnis jualan gorengan misalnya. Alamatnya di mana? Nah, di WA bisnis itu juga ada mapnya, ada namanya petanya.
sehingga di peta itu nanti bisa kita taruh pin sesuai dengan lokasi bisnis kita, ya, di WA bisnis. Banyak ya yang perlu kita pelajari di WA bisnis. Kemudian jam kerjanya, nah ini yang perlu jam kerjanya. Karena apa? Kalau kita melayani konsumen seharian 24 jam, kita nanti nggak akan punya waktu untuk keluarga berjalan-jalan. Kita harus punya namanya jam kerja. Ya, jam kerja. Tapi harus juga diaktifkan balas cepat di luar jam kerja. Nah, selain di profil bisnis itu nanti ada katalog, ya. Katalog itu nanti bisa kita upload produk kita ke katalog itu. Kemudian fitur pemesanannya adalah salam atau menyambut pelanggan baru secara otomatis, seperti dengan tadi kita praktekkan. Pada prinsipnya pengguna WA ataupun kita sebagai pengguna media sosial, ketika ada pesan masuk, kalau misalnya kita sebagai konsumen tidak langsung dijawab, itu perasaannya gimana? Kan nggak nyaman kan, kecewa. Apalagi saya pilih pesan jus misalnya, pesan itu 10, ternyata pesan pagi bukanya siang, jawabnya sore. Bagaimana perasaan kita ketika seperti itu? Nilai kepercayaan konsumen akan turun, ya. Nah, kalau sudah nilai kepercayaan konsumen akan turun, maka ya, nggak akan beli lagi di kita, akan pindah ke lain hati, gitu. Nah, oleh karena itu di WA, karena WA yang membuat WA ini tahu betul perasaan orang ketika tidak dibalas atau di PHP, ya, maka di sini ada namanya balas cepat, ada fitur salam, ya. Dengan tadi tentunya ketika dapat balasan bukan saya kan yang balas, saya cuma menyiapkan tulisan saja, kemudian secara otomatis WA sudah langsung membalasnya. Bagaimana kalau misalnya saya dalam satu waktu harus membalas 60 orang satu-satu, ya, nggak mungkin kan? Mungkin sampai siang saya cuma membalas kok, ya. Kita materinya nggak jalan-jalan, ya. Saya membalas kalau jam 10 sih untuk 20 jam 11 baru kelar, materinya cuma setengah jam, kan? Oleh karena itu, karena WA tahu perilaku dari penggunanya, maka WA menyediakan fitur namanya salam supaya bisa langsung dijawab. Ini juga bisa disetting orang yang baru itu hanya orang yang baru atau hanya orang yang belum pernah nyimpan nomor saya yang dijawab. Ini kebetulan tadi semuanya, ya, jadi semuanya dapat balasan, ya, tadi yang pernah nyimpan nomor dapat balasan, Mas. Yang sudah pernah nyimpan nomor saya siapa? Dapat balasan? Oh, dapat juga. Oh, berarti satu lagi. Oh iya, di sini ada fitur penerima ke semua orang. Ini bisa kita ganti hanya orang baru saja, ini bisa, ya. Itu salah satu. Kemudian juga pesan di luar jam kerja itu kita setting. Itu tadi gunanya bagaimana kita menyeting jam kerja kita, sehingga ketika di luar jam kerja otomatis kita siapkan jawaban. Maaf lagi di jalan, maaf di luar kerja, tapi akan saya jawab secepatnya, misalnya seperti itu. Itu sudah ngeden-ngeden, ya, dari customer. Yang penting dibalas cepat, ya. Kemudian balas cepat itu supaya kita tidak mengulang-ulang jawaban dengan pertanyaan yang sama. Itu harus punya namanya template, ya. Template itu apa, ya? Kata-kata yang sudah baku, ya. Misalnya kalau saya jualan, yang banyak ditanya orang itu apa? Masalah harga, kemudian apa lagi? Alamat, jenis-jenis produknya,
itu harus kita siapkan jawabannya dulu, harus kita siapkan dalam jawabannya dulu, kemudian kita simpan di menu balas cepat. Program sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai bagi masyarakat dan atau pemangku kepentingan DBHCHT tahun anggaran 2021. Untuk penutupan kegiatan kali ini, kepada Bapak Taufik Wiono SEMM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk berkenan memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan ini, di mana nanti juga akan ada simbolis pelepasan kartu tanda peserta. Kepada Bapak Taufik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, panitia penyelenggara sosialisasi perundang-undangan bidang cukai yang saya hormati, dan serta sosialisasi yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi. Luar biasa, masih semangat ya. Ini peserta terakhir ya, di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini kita memberikan sosialisasi sebanyak 400 orang dibagi 5 session, dan panjenengan adalah session yang terakhir, dan nampaknya saya yakin bahwa para peserta yang terdahulu semuanya semangat seperti panjenengan, dan tentunya harapan kami sebagai Kepala Dinas mewakili pemerintah Kabupaten Blitar bahwa tujuan daripada sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui barang-barang yang wajib kena cukai serta sanksi hukum apabila melanggar ketentuan cukai. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian ya, bisa mendapatkan suatu materi-materi yang dapat digunakan sebagai pengembangan usaha panjenengan semuanya. Nah, setelah mengikuti sosialisasi ini, tentunya harapan kami panjenengan semuanya kan sudah tahu semuanya, sudah mengetahui bagaimana sih hak dan kewajiban dan apa sih sanksi pidananya kepada kita semuanya ketika kita melakukan suatu pelanggaran terkait dengan cukai tersebut. Panjenengan kami harapkan sebagai garda terdepan sebagai masyarakat untuk juga memberikan sosialisasi dan memberikan suatu pengertian kepada masyarakat. Tapi tidak hanya sampai di sini saja ilmu yang panjenengan terima, tapi tularkan kepada masyarakat agar supaya masyarakat tersebut bisa menggunakan rokok yang menggunakan cukai. Sanggup panjenengan? Sanggup? Nah, tentunya ini yang jadi pokok utamanya setelah panjenengan mengetahui materi-materi yang disampaikan mulai dari awal sampai akhir dengan materi-materi yang sudah diberikan dari narasumber. Tentunya panjenengan semuanya mempunyai kewajiban juga untuk menyebarkan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut juga sadar terkait dengan kewajiban membayar cukai ketika kita memberikan rokok. Jadi jangan sampai setelah sosialisasi ini panjenengan menggunakan rokok-rokok yang putihan istilahnya seperti itu ya. Jadi sadarkan masyarakat bahwa cukai adalah merupakan suatu penopang pendapatan negara, sehingga keperuntukannya adalah digunakan juga kepada masyarakat. Ini yang harus kita sadarkan bersama-sama. Jangan sampai menggunakan rokok yang tanpa cukai yang hanya menguntungkan sekelompok orang yang sebenarnya itu pengembaliannya itu tidak pada kita. Tapi kalau menggunakan cukai, ya, kalau menggunakan cukai itu nanti akan kembali kepada masyarakat. Dan tentunya panjenengan sudah menikmati tidak hanya ini saja. Jadi ada program-program dari DBHCHT yang sasarannya itu adalah kepada
semuanya. Ini adalah satu bagian dari program dari BPAC AD, yang mana masih banyak program-program yang dirasakan oleh masyarakat dengan kesadaran kita untuk menggunakan rokok dengan cukai atau cukai yang lainnya. Tentunya harapan kita pendapatan negara bisa meningkat dan tentunya kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Acara sosialisasi perundang-undangan bidang cukai kami nyatakan ditutup. Terima kasih panjenengan sudah susah payah untuk mengikuti ini. Saya kira mulai kemarin ya panjenengan season terakhir sudah ditunggu oleh keluarganya. Mudah-mudahan panjenengan sekembalinya dari sini selamat sampai tujuan dan bisa bertemu dengan keluarga dengan perasaan yang sangat senang dan menyenangkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bahwa kegiatan sosialisasi perundang-undangan bidang cukai yaitu di sektor perdagangan informal ini adalah hari yang terakhir di mana pelaksanaan itu kita lakukan 10 hari. Dan sasaran itu adalah masyarakat sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kecil lainnya yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi pedagang sektor informal yang dianggap merupakan salah satu faktor penting dalam penyebaran distribusi rokok ilegal ini harus kita sosialisasikan. Kenapa? Agar semuanya itu paham tentang perundang-undangan yang terkait dengan cukai. Jadi untuk sosialisasi ini ada sekitar 400 peserta, kita bagi menjadi 5 angkatan. Jadi masing-masing angkatan itu ada 80 orang dan hari ini adalah merupakan hari terakhir. Ya begini ya, jadi sosialisasi perundang-undangan itu mempunyai tujuan bahwa agar masyarakat mengetahui barang-barang yang wajib kena cukai serta sanksi hukum apabila melanggar ketentuan cukai. Kemudian peserta sosialisasi agar mendapatkan materi yang dapat digunakan sebagai pengembangan usaha mereka sehingga mereka paham tentang aturan-aturan yang terkait dengan cukai tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan Bea Cukai Blitar untuk mencari solusi atas kendala dan permasalahan yang ada, serta dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait perizinan atas peredaran atau penjualan barang kena cukai.